Persiapan pemungutan suara. Pengumuman hari dan tanggal pemungutan suara. KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara serta nama TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya paling lambat 5 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Kalau tanggal 14 Februari berarti paling lambat 5 hari sebelum 14 Februari atau H-5 dari 14 Februari adalah 9. Nah, di sini ada paling lambat tanggal 9 Februari 2024. Papan pengumuman. Nah, jadi KPPS mengumumkan tanggal, hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara serta nama TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya paling lambat 5 hari atau paling lambat tanggal 9 Februari. Mengumumkannya baik itu di speaker masjid atau di pos ronda dengan ditempel, atau di warung, atau di tempat papan informasi kelurahan atau desa. Lewat ini juga bisa lewat HP, contohnya pengumuman tanggal 14 Februari akan ada pencoblosan, tanggal 14 Februari 2024 akan ada pemilihan umum. Bisa di Facebook atau status WA. Kalau yang punya IG bisa membuat story di IG. Papan pengumuman, ingat Rabu 14 Februari 2024 hari pemungutan suara. Pengumuman dapat dilakukan dengan cara menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah, menempel di papan pengumuman dan garis miring, atau bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa atau kelurahan setempat. Penyampaian surat pemberitahuan kepada pemilih. KPPS menyampaikan formulir model C pemberitahuan KPU kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya untuk memberikan suara. Selanjutnya, KPPS mendokumentasikan penyampaian C pemberitahuan KPU tersebut berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian formulir model C pemberitahuan KPU. Jadi ketika memberikan formulir model C pemberitahuan kepada pemilih, KPPS harus mendokumentasikan ya berupa foto atau video. Itu untuk arsip dan juga untuk disampaikan kepada PPS bersamaan dengan pengembalian formulir model C pemberitahuan KPU atau C pemberitahuan KPU yang tidak terdistribusi. Dalam hal pemilih dan keluarga pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, KPPS menyampaikan foto atau dokumen elektronik formulir model C pemberitahuan strip KPU kepada pemilih melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat privat personal yang diketahui oleh KPPS, dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut. Jadi bisa lewat WA, bisa lewat email, bisa lewat Facebook juga bisa ya, Facebook di messengernya itu. Yang penting privat ya, jangan sampai ya di privatnya jadi japri, jangan sampai di grup ataupun tahu orang. Setelah itu KPPS melakukan tangkapan layar atau screenshot. Apabila pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, nah ini ada ya ini. Apabila pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS atau anggota KPPS dapat menyampaikan formulir model C pemberitahuan KPU kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima. Nah, di sini ada dialog ya. Iya Bu, saat ini anak sulung kami masih berada di luar kota seperti ini, kata si ibu ini. Apabila sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 pemilih DPT belum menerima formulir model C pemberitahuan KPU, maka yang bersangkutan dapat meminta formulir model C pemberitahuan strip KPU kepada ketua KPPS paling lambat tanggal 13 Februari 2024 dengan menunjukkan KTPL.
Apabila KPPS menemukan pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal atau tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan, dan KPPS tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan, KPPS menandatai atau mencatat keterangan tersebut dan melaporkan rekapitulasi distribusi formulir MDC pemberitahuan KPU kepada PPS. Suamiku sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Nah, seperti itu. Model BA C pemberitahuan KPU. Ketika si ibu ini membicarakan suamiku sudah meninggal 3 bulan yang lalu, maka KPPS mendatangi kuburannya ini. Lalu C pemberitahuannya diberi dikembalikan kepada PPS ya, dengan ditandai atau mencatat keterangan. Nah, seperti ini ada dialog lah. Kata PPS, "Loh, kok gak minum dulu? Terima kasih Pak, kami akan menyiapkan lokasi untuk TPS awal ini." Ini KPPS yang sigap ya, siap siaga untuk menyiapkan TPS apabila terdapat formulir MDC pemberitahuan KPU yang tidak dapat diserahkan kepada pemilih. Ketua KPPS mengembalikan formulir MDC pemberitahuan KPU kepada PPS dengan menggunakan formulir MDBA pengembalian C pemberitahuan KPU. Pembuatan TPS. Nah, tadi kan KPPS ini berburu-buru ingin membuat TPS ya. Ini ada KPPS yang membawa kotak suara, ini ada yang lagi memegang pelang TPS. Ini ada yang memegang ID card. Ini ada yang kursi seperti mau menjahili ya. Ini si perempuan ini mau duduk, laki-laki ini menggusur kursi tersebut atau menyiapkan kursi untuk duduk. KPPS mendirikan TPS pada tanggal 13 Februari 2024, paling lambat 13 Februari 2024. TPS sudah siap dipakai. Denah tempat pemungutan suara TPS. Nah, ini denah tempat pemungutan suara TPS, pemantau pemilu dan masyarakat. Nah, jadi si pemantau harus berada di luar TPS. Petugas ketertiban TPS juga di luar TPS. Di sini ada, kita cari KPPS 1. KPPS 1. Nah, di sini KPPS 1 KPPS 1 satu bangku dengan KPPS 2 dan KPPS 3. Nah, ada KPPS 4 posisinya di dekat pintu masuk. KPPS 4 dan KPPS 5. Kita cari KPPS 6. KPPS 6 di sini di kotak suara. KPPS 7 kita cari KPPS 7 di sini meja tinta. Di meja tinta KPPS 7. KPPS 1 ketua, KPPS 2 atau KPPS 3. KPPS 2 dan KPPS 3 mencatat surat suara. KPPS 4, KPPS 5 menandai daftar hadir pemilih. Ini ada meja alat penggandaan MDC hasil salinan. Jadi meja untuk seperti printer yang dapat memfotokopi ya, atau printer yang dapat ngeprint. Di sini juga daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Di sini TPS ya ditempel ya, daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD ditempel ya, jangan sampai gak ditempel. Dalam pendirian TPS, KPPS memerhatikan kemudahan akses bagi kelompok disabilitas, pengguna kursi roda dan lanjut usia dalam menggunakan hak pilihnya. Jadi jangan yang berkerikil atau menanjak. Ini menyusahkan pemilih ini. Bilik suara memerhatikan kerahasiaan pemilih terjaga
Jangan seperti gambar ini ya, di bawah yang nyoblos, di atas yang melihat, kan itu tidak rahasia ya, terlihat oleh orang. Nah, ini. Luar TPS harus memadai untuk pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS panjang 10 meter kali lebar 8 meter atau disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa merusak tempat. Nah, ini lebarnya panjangnya 10 meter, lebarnya 8 meter. Atau bisa juga disesuaikan dengan tempat, asalkan jangan merusak. Contohnya kalau di sekolah jangan merusak. Ya seperti kan di sekolah itu ada di tengah-tengah ada pintu yang bisa dibuka, jangan dirusak. Ataupun di dekat rumah orang merusak dengan cara menempelkan di tembok, menempelkan DPT itu jangan. Menempelkan di tembok dengan cara dipaku itu jangan. Sambungan listrik dan lampu penerangan yang cukup ya, harus di tempat terang ya. Apalagi dalam penghitungan itu harus kelihatan ya, jelas, jangan sampai gelap. Nah, ini dilarang mendirikan TPS di dalam ruangan tempat ibadah ya, dilarang di masjid. TPS di ruang terbuka pastikan terlindung dari sinar matahari dan hujan. Jadi di ruang terbuka tetapi harus terlindungi dari sinar matahari karena panas, atau pakai tenda ya, dan hujan. Terlindung dari sinar matahari dan hujan. Itu dengan cara ya tadi pakai tenda. Penyiapan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya. KPPS menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya dari PPS paling lambat tanggal 13 Februari 2024. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya di luar kotak suara terdiri dari bilik suara, tanda pengenal, lem perekat, ballpoint, spidol, stiker nomor kotak suara tercetak di kotak suara, label kotak suara tertempel di kotak suara, daftar pasangan calon dan daftar calon tetap, salinan DPT yang ditempel pada papan pengumuman, salinan DPTB yang ditempel pada papan pengumuman, salinan DPT yang dibagikan kepada saksi, salinan DPTB yang dibagikan kepada saksi, player informasi menggunakan hak pilih di TPS, contoh player ada di halaman lampiran 3. Ini perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya di dalam kotak suara. Sekarang di dalam kotak suara ada sampul kertas, alat untuk mencoblos pilihan, surat suara, tinta, segel, alat bantu tunanetra, kantong plastik, karet pengikat, surat suara, formulir mode-C hasil salinan dan formulir lainnya, formulir untuk berita acara dan sertifikat, tali pengikat, alat pemberi tanda pilihan, segel plastik pengganti gembok. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe supaya kita tidak ketinggalan info selanjutnya. Video selanjutnya kita bahas bab kedua.